Beranjak ke bagian kedua berkaitan dengan ekuitas perseroan terbatas. Di sini seperti yang kita tahu ya, bahwa di laporan posisi keuangan itu ada di sisi sebelah aktiva atau aset itu ada kewajiban dan equity. Nah, di equity itu ada modal saham, di perseroan terbatas itu adanya modal saham, dimana untuk jenis saham itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama saham biasa dan yang kedua saham istimewa atau saham preferan. Nah, apa sih perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen? Nah, untuk yang pertama, jika kita memiliki saham biasa, maka ketika si perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka bisa saja si kerugian tersebut kita tanggung bagi pemegang saham biasa. Tapi kalau untuk pemegang saham istimewa atau saham preferen, itu kerugiannya tidak perlu ditanggung. Lalu yang kedua, adanya penerimaan manfaat besar atas kesuksesan perusahaan. Nah, ini juga sama, tapi kalau sepertinya dibandingkan dengan preferen, itu pemegang saham preferen itu lebih diprioritaskan. Nah, maksud di penerimaan manfaatnya terbesar seperti apa? Nah, biasanya si perusahaan tersebut menerbitkan jenis saham biasa lebih besar dibandingkan saham preferen, sehingga bagi pemegang saham biasa itu ke, ke perolehan dividennya cenderung lebih besar. Namun kalau sepertinya kepemilikan kita hanya sedikit, maka kita akan kalah dengan pemegang saham preferen meskipun persentase kepemilikannya hanya kecil, karena prioritas pembayaran dividennya lebih ke saham preferen. Lalu yang ketiga, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi hasil penjualan aset. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka si pemegang saham biasa itu bisa saja menanggung kerugiannya, atau tidak, minimal dia tidak mendapatkan dividen dari si hasil penjualan aset yang dilakukan pada saat likuidasi. Tapi kalau preferen, dia tetap mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga kalau untuk dividen cenderung nominalnya itu sama, nominal si penerimaan dividennya sama dibandingkan saham biasa. Kalau saham biasa kan biasanya semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka si dividen yang akan diterima oleh investor semakin besar juga. Tapi kalau sebaliknya, ketika si laba bersihnya itu mengalami penurunan atau bahkan rugi, maka si pemegang saham biasa itu penerimaan dividennya lebih kecil atau bahkan tidak menerima dividen. Tapi kalau saham preferen, bagi si investor yang memiliki jenis sahamnya preferen, meskipun si perusahaan tersebut mengalami peningkatan laba bersih, penurunan laba bersih atau bahkan rugi, si investor tersebut tetap memperoleh dividen sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, di transaksi saham itu biasanya sering kita dengar sell premium atau disagio atau agio. Nah, kalau kita mengacu ke IFRS, itu keuntungan yang ditimbulkan dari selisih antara nilai wajar si saham dengan nilai nominal saham tersebut, maka kita akui sebagai sell premium. Baik itu keuntung ataupun rugi, tergantung kita melihat kondisinya nih. Kalau sepertinya untung, maka share premiumnya itu diakuinya di kredit. Tapi kalau sepertinya rugi, hasil premiuman diakui di debit. Nah, apa nih yang dimaksud dengan rugi dan untung ketika berhubungan dengan saham? Nah, ketika si saham nilai wajar sahamnya lebih besar dibandingkan nilai nominal saham, otomatis itu kan mengalami keuntungan. Contohnya, kita punya saham nih, kita menjual sahamnya itu dengan harga 10 dolar, sedangkan nilai nominal sahamnya tersebut hanya 5 dolar. Otomatis kan kita menjual, otomatis kita akan mendapatkan kas 10 dolar tersebut, tetapi si nilai nominalnya itu hanya 5 dolar, sehingga ada keuntungan di situ sebanyak 5 dolar. Nah, yang 5 dolarnya itu diakui sebagai share premiumnya di kredit. Tapi sebaliknya, kalau rugi, otomatis kan nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan si nilai nominalnya. Contohnya nilai wajarnya itu 8, tapi nilai nominalnya 10. Berarti kan itu lebih kecil ya si nilai wajarnya, sehingga akan mengalami kerugian. Nah, kerugian tersebut diakuinya di debit dengan akun yang sama, setiap premium.
untung. Tapi kalau kita tidak mengacu ke atau kita juga bisa menggunakan istilah lain yang familiar di Indonesia, yang familiar diterapkan di perusahaan yang ada di Indonesia, itu lebih ke agio dan disagio. Kalau agio itu sama juga dengan keuntungan atau untung, sehingga dikredit ya kalau agio. Tapi kalau disagio nantinya akan diakuinya di debit. Nah, lalu di pada pada saat pengakuan jika kita berbicara tentang ekuitas, maka tidak akan terlepas dari saldo laba, di mana saldo laba ini kan nantinya akan dilaporkan di laporan proses keuangan si ekuitas. Sedangkan ketika kita ingin mengisi saldo RE atau saldo laba di laporan proses keuangan, itu nominalnya itu berasal dari RE statement yang kita buat sebelum membuat laporan proses keuangan. Lalu saldo laba itu apa? Nah, si saldo laba itu merupakan akumulasi dari laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Sehingga kan kalau sepertinya kita membuat laba rugi yang nantinya akan menghasilkan laba bersih, nah si laba bersihnya itu akan kita laporkan dulu di laporan laba ditahan. Nah, jika si laba bersihnya tersebut dibagikan ke pemegang saham, maka disebut dengan dividen. Tapi kalau laba bersihnya ditahan, tidak dibagikan dulu kepada pemegang saham, maka kita akui sebagai saldo laba ditahan atau retained earning. Nah, lalu di saldo laba juga ada yang dimaksud dengan saldo laba yang disisihkan untuk keperluan tertentu, yang dikenal dengan saldo laba yang diapresiasikan. Contohnya, kita memperoleh laba bersih nih 10 juta, yang 2%-nya untuk dia bagikan ke investor, maka yang 2%-nya itu yaitu 200.000 kita akui sebagai dividen. Sisanya contohnya kita untuk pengembangan usaha atau pembukaan cabang di daerah lain. Nah, itu kan yang 98%-nya dimasuk ke dalam saldo laba yang diapropriasikan, ditujukan untuk penggunaan untuk pengembangan usaha yang lainnya, sehingga ada pembagiannya ya di laporan laba ditahannya gitu. Lalu selain saldo laba ada juga berkaitan dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, jika di laporan laba rugi di income statement and other comprehensive income, itu pelaporannya bisa dipisah, bisa disatukan. Tapi kalau dipisah, maka nanti itu si penghasilan komprehensif lainnya itu akan mempengaruhi saldo ke ekuitas. Nah, untuk penghasilan komprehensif lain itu sumbernya dari mana? Biasanya untuk penghasilan komprehensif lain itu berasal dari transaksi-transaksi di luar operasional perusahaan, yang contohnya seperti adanya perubahan nilai mata uang, lalu ada kerugian atau adanya perbedaan selisih antara nilai wajar dan nilai buku dari akun-akun tindakan keuangan. Nah, itu kan si selisihnya itu diakui ke dalam other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain. Nah, sehingga nanti untuk jika si hasil dari transaksi tersebut menghasilkan keuntungan, maka otomatis nantinya akan menambah ke ekuitasi modal di store-nya. Tapi kalau sepertinya transaksi tersebut menghasilkan kerugian, maka itu otomatis akan mengurangi si ekuitasnya.